Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ibu absen dulu ya. Mayada Syafa Silvian, Ihsan Satria Aji. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Baik, di sini Ibu mempunyai dua gambar. Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri Ibu. Apa yang pertama kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, betul, tentang sholat. Kemudian apa? Betul, yang kanan adalah sholat berjamaah dan yang kiri adalah sholat munfarid. Jadi kita tahu bahwa sholat itu kan ada dua. Yang pertama sholat wajib dan juga sholat sunnah. Nah, pernah atau tidak kalian itu bertanya-tanya apakah sholat kalian itu diterima oleh Allah atau tidak? Bagaimana kalau sholat kalian tidak diterima oleh Allah? Nah, Rasulullah itu telah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan sholat kita dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu termasuk cerminan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah dan juga ketawakalan kepada Allah. Jadi Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang membutuhkannya. Maka dari itu semoga Allah menerima ibadah kita sehingga kita menjadi dalam menjalani kehidupan menjadi nyaman dan tentram. Ya, baik, ada pertanyaan atau tidak? Nah, kalau tidak, materi kita pada kali ini itu belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? Itu sholat sunnah yang jamaah, kemudian ada yang munfarid, dan ada yang jamaah, juga bisa dengan munfarid. Selanjutnya, hikmahnya. Jadi nanti setelah mempelajari ini diharapkan kalian itu dapat mengerti apa sih sholat sunnah itu, kemudian macam-macamnya apa saja, dan hikmah apa yang kita dapatkan kalau kita menjalankan ibadah sunnah. Nah, untuk yang pertama itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dikerjakan, dianjurkan untuk mengerjakannya. Kalau sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan ketika ada imam dan juga makmum. Kalau sholat munfarid itu sholat yang dilaksanakan secara sendirian. Nah, selanjutnya itu ada sholat sunnah secara jamaah. Apa saja sih sholat sunnah yang dilaksanakan secara jamaah? Itu ada 5. Yang pertama, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, dan yang terakhir sholat istisqa. Selanjutnya ada sholat sunnah secara munfarid. Apa saja sih sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid? Yang itu ada 3. Yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, dan yang terakhir sholat istikharah. Selanjutnya ada sholat yang dapat dilaksanakan secara jamaah, juga dapat dilaksanakan secara munfarid. Apa saja? Itu ada 5. Yang pertama sholat tarawih, yang kedua sholat witir, kemudian sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, selain dari ketiga tadi, itu ada hikmahnya. Apa saja sih hikmah kalau kita dapat menjalankan ibadah sholat sunnah? Itu ada, kita tahu bahwa sholat sunnah itu termasuk menyempurnakan sholat fardu, jadi itu sudah termasuk hikmahnya. Selanjutnya ada juga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian itu termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir, hidup kita akan menjadi nyaman dan tentram. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak? Kalau tidak, di sini Ibu mempunyai 3 kertas. Nah, nanti kalian itu akan berdiskusi. Diskusinya itu tentang mencari kisah yang seseorang yang rajin menjalankan ibadah sholat sunnah dengan kesuksesannya. Jadi apakah ada hubungannya atau tidak? Baik, ini Ibu bagi ya. Ya, sudah. Sembari kalian mengerjakan, Ibu akan menempelkan ini terlebih dahulu. Ya, kalian sudah selesai
Ya, kalau sudah selesai coba Ibu lihat. Baik, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, Ibu tempel dulu kelompok 1, kemudian ini ada kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, di sini Ibu lihat bahwa di antara kelompok 1 kelompok 3 itu kalian sudah mencontohkan tentang seseorang yang sudah melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi di sini berarti kalian sudah memahami apa itu sholat sunnah, kemudian apa macam-macamnya, dan juga kalian sudah bisa mencontohkannya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pada materi pada hari ini. Mari kita simpulkan dulu. Siapa yang menyimpulkan? Iya, coba Mayada. Apa kesimpulan pada materi pada hari ini? Ya, terus? Iya. Nah, sudah dari kamu, sekarang dari Ibu. Ibu akan menyimpulkan dari Mayada dan juga dari Ibu. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Dan tadi juga ada sholat sunnah secara jamaah. Jamaah itu tadi ada 5. Kemudian yang munfarid itu ada 3. Kalau yang jamaah dan juga munfarid itu juga ada 5. Dan tadi ada hikmahnya, kalau kita itu akan mendapatkan keberkahan, kemudian hidup akan terasa lebih nyaman dan tentram, dan sholat sunnah itu dapat menyempurnakan sholat fardu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai materi pada hari ini. Sebelum selesai kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih dari Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat memberikan pemahaman kepada kita. Jadi kita menjadi lebih paham dan juga mengerti sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.